underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemberitaan di media sekarang ini lagi santer terdengar bahwa banyak wakil rakyat yang baru saja dilantik, terutama anggota DPRD di sebuah daerah, langsung menggadaikan surat pengangkatan mereka sebagai anggota DPRD setempat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau orang belum pernah tahu itu juga heran. Orang kalau mau pinjam duit di bank, bisa bank negara, bisa bank swasta, juga bisa bank perkreditan rakyat, ya. Itu banyak sekali ternyata. Kalau surat pengangkatan, termasuk tadi itu surat pengangkatan sudah menjadi anggota DPR, itu bisa digadaikan, ya, untuk pinjam duit. Lah, karena surat pengangkatan menduduki sebuah jabatan atau pegawai negeri, ya, atau pejabat, atau DPR tadi kan pejabat itu. Pasti kan ada gajinya dari pemerintah. Ya, kalau gaji anggota DPRD itu kemungkinan sebulan ya paling sedikit 30 juta di tangan lah. Ya, gaji plus macam-macam tunjangan, ya. Lah, maka dia membawa surat pengangkatan itu menuju ke lembaga keuangan untuk pinjam duit. Ya, pinjam duitnya ya berapa itu kan ternyata ya cukup banyak, ya. Untuk apa? Pinjam duit dari anggota DPR yang baru ini, DPRD ya, itu ya jelas dia mengatakan mau bayar hutang. Ya, hutang apa? Ternyata pada saat kampanye itu dibutuhkan duit. Nah, dia nggak punya dana. Jadi pinjam ke teman-teman, ya pinjam teman A, teman B gitu, pinjam. Ya pasti toh dengan janji kalau nanti aku bisa terpilih dan dilantik, maka mulai akan dibayar. Nah, temen yang mau ngasih pinjaman itu ya mesti ada batu di balik udangnya kan? Ya enggak? Wah, ini kalau dia mencalonkan diri jadi DPRD, dia pinjam duit sama saya. Dan kalau dia terpilih, nah dia pasti hutang budi sama saya kan? Jadi besok kalau ada apa-apa, nah saya bisa giliran minta tolong sama anggota DPRD hasil yang pinjam duit tadi itu kan. Ya, jadi sebetulnya yang minjemin ini juga mempunyai etikat-etikat yang di belakang itu. Nah, sekarang masalahnya kalau sekarang anggota DPRD yang nggak punya duit pinjam duit untuk kampanye, dan sekarang begitu sudah selesai surat pengangkatan itu diagunankan kepada lembaga keuangan untuk bisa dapat pinjaman, katakanlah dapat pinjaman 20 kali gaji, ya kan 600 juta, ya nanti dia bilang aku tak cicil sebulannya 10 juta, berarti 60 bulan persis jabatannya dia 5 tahun, ya bayar terus 10 juta, dia dapat duit 600 juta buat bayar utang itu. Ya, nah dia masih bisa hidup dengan 20 juta dengan bagus, ya. Belum kalau sekarang ada isu-isu bahwa menjadi anggota DPRD itu atau DPR itu kan juga nikmat, ya, basah gitu kan. Nah, ini jadi repot, ya. Jadi tujuan orang untuk mendaftarkan menjadi calon anggota DPRD itu tujuannya bukan membela kepentingan rakyat, tetapi membela kepentingan diri sendiri. Karena dia tidak punya kerjaan di mana-mana, kalau bisa jadi anggota ini kan dia dapat income yang bagus. Nah, ini yang menjadi problem di Republik kita ini. Kalau semua orang tuh punya pikiran seperti itu kan repot. Ya, nah, tapi untuk mencegah seperti ini kan harus dicari jalan, ya. Jangan cuman memang gejalanya seperti ini, ya udah dibiarin gini aja. Whatever will be, ya gitu kan, ini kan repot. Dan seperti diketahui itu banyak juga orang pensiunan itu yang pinjam duit. Pinjam duit terus dijaminkannya itu adalah buku pensiun. Nah, biasanya ini bukan langsung, tapi lembaga keuangan itu minta dari kantor kas negara atau apa, bahwa dia diberi kuasa untuk mengambil sebagian gaji dari pensiunan ini untuk
membayar hutangnya. Ya. Dan sang pensiunan tadi itu juga menandatangani surat kuasa. Ya, kalau sudah ada seperti ini kan lembaga keuangannya aman. Kan nggak mungkin nggak bayar karena ini langsung dipotongkan dari gajinya dia. Ya. Nah, ini juga seperti ini ya. Dan sekarang langkah pencegahan yang seperti ini bagaimana? Nah, memang ada juga beberapa pendapat ya, opini bahwa kalau yang mencalonkan jadi pejabat itu pada dasarnya dia sudah kaya, maka kemungkinan korupsinya akan sedikit, ya, karena dia udah nggak butuh lagi duit, ya, butuhnya eksistensi, membela kepentingan rakyat, seperti itu kan. Nah, apakah perlu kalau orang mau daftar menjadi calon? Nah, sekarang yang syaratnya itu kan satu, tidak pernah urusan polisi, badan sehat, gitu, pernah punya pengalaman ini. Apakah perlu ditambah satu? Bahwa dia membuktikan bahwa dia punya kekayaan. Ya, misalnya punya kekayaan 5 miliar rupiah atau 10 miliar rupiah. Ya, itu harus dibuktikan. Ya. Lah, agar dia kalau kampanye tidak perlu pinjam duit. Artinya pakai uangnya dia sendiri. Dan kalau memang dia terbukti kaya, mungkin kemungkinan dia untuk korupsi itu kan lebih sedikit daripada orang yang miskin. Ya, nah ini bisa dipertimbangkan. Jadi tidak hanya secara syarat administrasi saja, ijazah SD, SMP, SMA atau sarjana, ya, tapi juga salah satunya ini punya bukti kalau memang punya uang. Ya, ini yang harus dipikirkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Asal memang ada donatur siapa yang donatur. Donatur kan beda dengan orang yang meminjami duit. Donatur tuh ikhlas, tidak usah dikembaliin. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau nggak ada itu, ya ditolak bahwa you tidak memenuhi syarat. Kemungkinan ini menjadi salah satu alternatif agar supaya penggadaian surat pengangkatan itu tidak terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.